Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Mikrobiologi Blog Dropmed, pertemuan keempat dengan materi bakteri gram positif kokus dan bakteri gram negatif batang. Sebelum kita lanjut ke materi, kita perlu tahu bahwa berdasarkan pewarnaan gram, bakteri dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif, zat lipidnya akan larut selama pencucian dengan alkohol, sehingga zat warna yang sudah diserap mudah dilepaskan dan kuman menjadi tidak berwarna. Sedangkan pada bakteri gram positif akan mengalami denaturasi protein pada dinding selnya oleh pencucian dengan alkohol. Sehingga kompleks ungu kristal iodium dipertahankan dan sel kuman tetap berwarna ungu. Hal itu disebabkan karena bakteri gram positif dan gram negatif mempunyai dinding sel yang berbeda. Dinding sel bakteri gram negatif lebih rumit susunannya daripada bakteri gram positif. Dinding sel bakteri gram positif hanya tersusun dari satu lapisan saja, yaitu lapisan peptidoglikan yang relatif tebal. Sedangkan dinding sel bakteri gram negatif memiliki dua lapisan dinding sel, yaitu lapisan luar yang tersusun dari lipopolisakarida dan protein, dan lapisan dalam yang tersusun dari peptidoglikan tetapi lebih tipis daripada lapisan peptidoglikan pada bakteri gram positif. Baik, kita lanjut ke materi. Yang pertama ada gram negatif kokus. Bakterinya ada Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif berbentuk bulat berdiameter 0,7 sampai 1,2 mikrometer. Tersusun dalam kelompok-kelompok yang tidak teratur seperti buah anggur, fakultatif anaerob, tidak membentuk spora, dan tidak bergerak. Bakteri ini tumbuh pada suhu optimum 37 derajat Celcius, tetapi membentuk pigmen paling baik pada suhu kamar 20 sampai 25 derajat Celcius. Beberapa penyakit infeksi yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus adalah bisul, jerawat, impetigo, dan infeksi luka. Kemudian infeksi yang lebih berat diantaranya pneumonia, mastitis, plebitis, meningitis, infeksi saluran kemih, osteomyelitis, dan endokarditis. Kita ke bakteri selanjutnya, ada Streptococcus. Streptococcus adalah salah satu genus dari bakteri non-motil yang mengandung sel gram positif berbentuk bulat, oval, dan membentuk rantai pendek, panjang, atau berpasangan. Bakteri ini tidak membentuk spora. Bakteri ini dapat ditemukan di bagian mulut, usus manusia, dan juga hewan. Nah, Streptococcus itu terdiri dari kokus yang berdiameter 0,5 sampai 1 mikrometer. Streptococcus yang menimbulkan infeksi pada manusia adalah positif gram, tetapi varietas tertentu yang diasingkan dari tinja manusia dan jaringan binatang ada yang negatif gram. Baik, selanjutnya kita ke yang kedua, gram negatif batang. Nah, ada bakteri Escherichia coli. Jadi Escherichia coli ini adalah kuman oportunis yang banyak ditemukan di dalam usus besar manusia sebagai flora normal. Sifatnya unik karena dapat menyebabkan infeksi primer pada usus, misalnya diare pada anak. Genus Escherichia terdiri dari dua spesies, yaitu Escherichia coli dan juga Escherichia hermanii. Jadi Escherichia coli ini itu kuman yang berbentuk batang pendek atau kokobasil. Kemudian ukurannya 0,4 sampai 0,7 mikrometer. Beberapa strain memiliki kapsul. Berdasarkan sifat patogennya, terdapat 5 serotipe E. coli yang bersifat patogen pada manusia, yaitu yang pertama, Enteropathogenik Escherichia coli. Jadi bakteri ini bersifat patogenik yang menyerang dan membuat radang lapisan dari usus kecil dan usus besar. Selanjutnya membentuk luka dan menghancurkan mikrofili saluran pencernaan. Yang kedua ada Enterotoxigenic Escherichia coli. Ini memiliki antigen fimbriae untuk kolonisasi di usus, memproduksi stable toxin atau toksin tahan panas dan labil toxin, toksin tidak tahan panas. Yang ketiga ada enteroinvasive Escherichia coli. E. coli tipe ini dapat menimbulkan penyakit diare seperti Shigella
yang disertai dengan pendarahan. Yang keempat ada Enterohemorrhagic Escherichia coli atau bakteri ini memproduksi Shigella dan merusak lapisan mikrofili dan menyebabkan diare berdarah. Selanjutnya ada Enteroadherent Escherichia coli atau bakteri yang menempel pada jaringan manusia seperti jaringan gastrointestinal dan lainnya. Selanjutnya kita ke yang kedua yaitu Salmonella. Organisme yang berasal dari genus Salmonella adalah agen penyebab bermacam-macam infeksi, mulai dari gastroenteritis yang ringan sampai dengan demam tifoid yang berat disertai bakteremia. Oleh Ewing, Salmonella diklasifikasikan dari 3 spesies, yaitu Salmonella cholerae suis, Salmonella typhi, dan Salmonella enteritidis. Salmonella ini yaitu kuman berbentuk batang, tidak berspora. Kemudian ukurannya 1-3,5 mm dikali 0,5 sampai 0,8 mm. Besar koloni rata-rata 2-4 mm, mempunyai flagel peritrik. Terus kenapa sih Salmonella dapat menyebabkan demam? Itu karena Salmonella ini dapat memproduksi endotoksin atau lipopolisakarida. Kemudian memproduksi eksotosin dan enterotoksin. Oke, selanjutnya kita ke berikutnya yaitu Shigella. Shigella spesies adalah kuman patogen usus yang telah lama dikenal sebagai agen penyebab penyakit disentri basiler. Berada dalam tribe Escherichia karena sifat genetik yang saling berhubungan, tetapi dimasukkan dalam genus tersendiri, yaitu genus Shigella karena gejala klinik yang disebabkan bersifat khas. Oke, terdapat 4 spesies Shigella, yaitu yang pertama Shigella dysenteriae, kemudian Shigella flexneri, kemudian Shigella boydii, dan yang terakhir Shigella sonnei. Morfologi Shigella itu kuman berbentuk batang, ukurannya 0,5 sampai 0,7 mm kali 2 sampai 3 mm. Pada perwarnaan gram bersifat gram negatif. Kemudian Shigella tidak berflagel. Baik, selanjutnya kita memasuki praktikum. Ini yang pertama ada praktikum pemeriksaan bakteri Staphylococcus. Alat dan bahan biakan murni bakteri Staphylococcus, larutan gram. Kemudian H2O2, gelas, benda, kemudian ada OC, ada pipet tetes, alkohol, dan juga objek gelas. Cara kerjanya, yang pertama membersihkan gelas benda dengan alkohol. Kemudian taruh biakan bakteri di atas permukaan objek gelas. Kemudian tetesi 1-2 tetes H2O2 di atas objek gelas. Kemudian dihomogenkan. Selanjutnya diamkan selama beberapa menit. Kemudian amati perubahannya. Berikutnya praktikum yang kedua yaitu pemeriksaan Escherichia coli, kemudian Salmonella dan juga Shigella. Bahan dan alatnya stok bakteri Escherichia coli, Salmonella dan juga Shigella. Ada cawan Petri, kemudian tabung reaksi, ada endoagar plate, ada SSA plate, ada McConkey plate, TSIA, OC lancip, dan juga inkubator. Untuk cara kerjanya, yang pertama siapkan 3 tabung reaksi yang sudah terisi, masing-masing 3 macam stok bakteri. Kemudian yang kedua, lalu siapkan 3 cawan Petri dengan 3 media berbeda, endoagar plate, SSA plate, McConkey plate, yang masing-masing cawan sudah diberi tanda dan dibagi menjadi 3 bagian, A, B, C. Digunakan untuk perkembangbiakan bakteri beserta medianya. Siapkan juga 3 tabung reaksi yang sudah berisi media TSIA. Selanjutnya yang ketiga, tanamkan bakteri ke dalam tiap-tiap cawan Petri dan tabung reaksi yang sudah diletakkan media sebelumnya. Untuk tabung reaksi yang sudah dihomogenkan bakteri dan medianya agar dimasukkan OC lancip sebelum diinkubasi. Yang keempat, semua cawan Petri dan tabung reaksi diinkubasi dalam inkubator dengan waktu 24 jam dan suhu 32 derajat Celcius. Yang kelima, amati morfologi pertumbuhannya, tumbuh atau tidak, warna bakteri yang tumbuh, dan sifat biokimianya. Perubahan warna pada TSIA bagian lereng dan dasar, tumbuhnya gas ditandai media terangkat, dan H2S ditandai media berwarna hitam. Yang keenam, praktikan menyimpulkan jenis bakteri A, B, and C. Cukup untuk materi pada pertemuan 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.